Ya, selamat malam. Selamat malam Romo Luki, Romo Silvester, selamat malam Bapak Ibu DP Pleno. Selamat malam teman-teman terkasih dari lingkungan Thomas Aquinas dan Theodorus. Terima kasih banyak Mo. Kita senang banget loh Mo. Di dalam masa pandemi ini Romo masih menyediakan waktu untuk temu pastoral bersama kami. Mungkin kalau di tiap hari kita bisa ngeliat Romo di Gowori ya Mo, sama Romo Nong pas misa hari Minggu. Tapi kalau kali ini sangat senang sekali. Karena kayaknya di gereja-gereja lain temu pastoral nggak ada loh Mo. Kita cukup bangga ya Mo. Hanya itu Mo, terima kasih banyak Romo sekali lagi, Romo Nong. Di San Mare pasturnya kurang kerjaan, jadi cari-cari kerjaan. Tuh Mo, katanya Pak Andi rajin Romo. Saking rindu, jadi begitulah cari cara. Ini kompensasi aja. Yuk, mari kita mulai. Pak Dwi. Mari kita nyanyikan nyanyian pembuka, mengawali ibadat sabda kita malam hari ini. Mana nyanyiannya? Oh. Iskandar. Oh, nggak ada namaku. Ada. Di mana? Hah? Di mana? Bu, video ini dukung video. 2 halaman. Di mute lagi. Jeffrey, suaranya nggak masuk, Jeff. Suaranya masuk. Ya. Di mana sih ada videonya? Kagak ada. Jeff. Jeff. Bentar, ulang. Ulang ya. Sebentar. Ulang. Mute supaya suaranya keluar yang dari video. Yang lain di mute aja. Ulang lagi mute. Ya. Mute dari hostnya aja. Hostnya mati. Yang lain mute. Enggak ada. Ini juga enggak. Yang lain nggak kelihatan ya. Cuma yang muat dong. Iya. Nggak ada suaranya. Pakai ini aja. Bapak, mari kita nyanyi, saya pimpin lagunya ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yesus, terima
Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Jeffrey, sebelum saya mulai, coba kamu mute dulu semuanya, nanti saya buka mic saya. Nanti tumpang tindih suaranya tidak baik didengarnya. Ya, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom. Ya, Oma Opa, aduh aku seneng lihat Oma Opa, Ibu Bapak, saudari-saudara, juga anak-anak semua. Aduh bener-bener seneng sekali. Udah lama nggak lihat. Sehat-sehat ya, penuh dengan sukacita. Tadi Romonong, dia dengan bahasa isyaratnya, dia udah kasih tahu. Makin begini ya, makin begini ya. Maksudnya kalau kemana-mana pakai face shield. Oh bukan. Pasti Romonong tidak ingin mengeluarkan kata ini. Kalau saya senantiasa bilang, kalau saya makin begini, artinya saya makin sabar. Karena saya punya ikhtiar, orang sabar itu subur. Jadi pasti saya tambah sabar hari ini ya. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, umat Allah di lingkungan Thomas Aquinas dan Santo Theodorus, kita malam hari ini ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi Ibu Kaya menyatakan, tidak di semua gereja Romo melakukan temu pastoral lingkungan. Ya karena saya sama Romonong kesepian. Kesepian. Makan sama Romonong ya kan. Misa sama Romonong. Kami senang tiap malam. Hari libur juga, kan hari ini hari libur ya, tahun baru Hijriah, juga ada pertemuan lingkungan. Setiap hari kita ada pertemuan lingkungan. Ya kita senang. Saya mau tanya Ibu Bapak ya, jawabnya pakai tangan aja, pakai tangan. Ibu Bapak lebih senang misa offline, artinya misa di gereja, misa di lingkungan, atau lebih senang misa live streaming juga temu pastoral via Zoom? Lebih senang yang pertama apa yang kedua? Satu apa dua? Coba kasih tangannya ke kamera. Satu. Wastu 4. Oh, dua. Please. Oh, ada yang senang satu, ada yang senang dua, Pak Rudito ya. Dari saudara, kalau saya disuruh milih, saya lebih senang nomor 1. Nomor 1 itu misa apa ya? Tadi pilihannya kok saya lupa. Misa offline di gereja ya, dan misa di lingkungan. Kenapa ya? Saya senang nomor 1? Pasti kalau saya misa di rumah Ibu Kani, Ibu Yani, atau di rumah Ibu Kaya, atau di rumah Ibu Ansela, pasti pulang saya bawa sate babi. Terus saya bagi ke Romonong buat besok pagi ya. Kalau sekarang kan satenya cuma ada di gambar ya kan. Kalau misalnya via Zoom ya kan, ibadatnya via Zoom, tidak ada teh hangat, bikin sendiri. Saudari-saudara, umat Allah yang dikasih Tuhan, di awal-awal masa pandemi ketika kita baru-baru misa live streaming, saya sama Romonong tuh dibanjiri pesan di WhatsApp, bunyinya begini, Romo, sedih Romo, sedih banget. Nggak bisa misa ke gereja, sedih Romo.
Saat doa Bapa kami nangis. Saat nyanyi doa komuni batin, kami nangis, Romo. Sedih. Itu jawaban, itu WhatsApp dari umat Allah ketika awal-awal pandemi di bulan Maret. Di bulan Agustus ini, saya dapat WhatsApp juga dari umat Allah. Romonong juga dapat. Bunyinya kayak gini. Tadi itu yang pilih-pilih nomor 2 tuh. Ya kan? Romo, ternyata enak juga misa live streaming. Kagak harus parkir, nggak perlu mandi, nggak harus tunggu-tunggu. Kalau misa jam 9, datang jam 8. Wah, ini kan kita bisa. Datangnya jam 9 persis. Tinggal nyalain laptop, nyalain TV. Ya kan? 9:30 juga nggak apa-apa. Nanti bisa di-setel dari awal, dari yang pertama. Enak misa live streaming. Yang paling enak lagi, nggak ada kolektor, Romo. Ya ampun. Ibu Bapak, saudari-saudara, semoga kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan tidak terkubur, tidak luntur. Karena kita senantiasa mau memupuknya dalam persekutuan kita. Malam hari ini kita juga bersekutu supaya kerinduan kita tidak terkubur. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari, Ibu Bapak yang udah lewat usia 59, janganlah berkata, aku sudah tidak perlu tanya lagi kapan gereja dibuka. Ya sudahlah. Jangan. Teruslah memupuk kerinduan itu. Nanti pada akhirnya kerinduan kita akan diobati oleh Tuhan sendiri. Mari mengawali ibadat malam hari ini. Kita datang menghadap Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang boleh kami alami di dalam persekutuan kami, umat-Mu di lingkungan Santo Theodorus dan Santo Thomas Aquinas. Bukalah hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuliakan Engkau sepanjang waktu. Lindungilah keluarga-keluarga kami, secara khusus dari wabah pandemi COVID-19 yang mengancam keselamatan kami. Berkatilah seluruh pekerjaan, usaha-usaha, jerih lelah yang kami buat, supaya itu boleh mendatangkan rezeki yang cukup dan rahmat kesejahteraan bagi keluarga-keluarga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada apa-apa. Haleluya. 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 Kamu tanya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, oma opa, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Ya, dada-dada aja. Ya. Saudari-saudaraku, ya, apa yang saudara-saudari buat kalau hari-hari gini, dapat undangan. Orang Jawa bilang dapat uleman. Nah, kalau kita dapat undangan hari-hari gini, dapat uleman, pasti undangan itu segera, ya udah kita lihat aja siapa yang undang, masukin ke rak koran-koran. Taruh begitu. Atau kita mulai berpikir, aku datang apa kagak ya? Sebelum masa pandemi, itu biasanya ada bulan-bulan yang musim orang-orang resepsi ya. Contoh, bulan Oktober. Itu biasanya banyak tuh bulan Oktober tuh yang berber gitu musim hujan, pokoknya banyak orang yang nikah, yang kawin ya kan. November. Nah, itu November sampai dengan menjelang masuk Advent baru berhenti. Itu banyak orang menikah, biasanya resepsi. Kalau ibu bapak dapat sebelum masa pandemi ini, dapat banyak undangan, kadang-kadang kan akan memilih. Kadang-kadang bisa loh di hari yang sama dapat 2 undangan. Aku datengin dua-duanya atau tidak ya. Kadang-kadang kan kita akan memilih. Yang mana yang menjadi prioritas itu yang didahulukan. Aduh ini kenal nih, deket. Dulu waktu aku mantu, dia juga datang. Sekarang kita gantian bales datang. Biasanya begitu. Ibu bapak, saudara-saudari, ada juga yang pernah berkisah sama saya begini. Romo, saya tuh kalau terima undangan malah stres, Romo. Stresnya kenapa? Berarti saya harus kasih amplop, dia bilang. Itu yang bikin dia stres, ya kan? Kalau ada 2 atau 3, Romo,
Masa 100.000? Malu kan Romo gitu ya. Ya nggak usah disebut angkanya berapa. Tapi kadang bikin orang akhirnya ada pengeluaran yang tidak terduga karena ada undangan-undangan itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kerajaan surga disampaikan seperti undangan Tuhan yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Artinya apa? Di dalam kerajaan surga ada pesta. Ada sukacita. Pertanyaannya adalah kita mau memenuhi undangan Tuhan atau macam banyak orang. Tadi dikatakan banyak orang dapat undangan, dia buang undangan itu. Tidak diindahkan. Apalagi di masa pandemi ini ya. Ya udahlah. Kita diundang, kadang-kadang diundang juga untuk ikut turut bergembira, mendoakan di dalam yang virtual, tapi kita juga males kadang-kadang kayak gitu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan itu adalah sebuah kesempatan sebenarnya buat kita. Sebuah kesempatan kita mau atau tidak untuk datang kepadanya. Orang yang diundang itu kan bebas. Dia mau datang, dia mau nggak datang, terserah, ya kan? Tetapi pasti yang mengundang itu mengharapkan kedatangan orang yang diundang. Namun terkadang kita yang diundang masa bodoh dan tidak mengindahkan undangan dari mereka yang bersukacita, mereka yang mengundang. Ibu bapak, saudara-saudari, saya kira konteksnya sama dengan undangan Tuhan. Dengan kebebasan kita bisa milih. Mau datang memenuhi undangan Tuhan atau enggak. Undangan Tuhan tiap hari, tiap minggu ada ekaristi. Sama walaupun saat ini Gereja San Mare belum melakukan misa untuk umat Allah. Namun Bapak Kardinal mengatakan sama menyambut Yesus yang sama secara rohani. Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita sungguh menyambut Yesus secara rohani yang sama. Ini kan sebuah tantangan dalam hidup iman kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kalau biasanya ketika kita misa, kita duduk enak, AC, ada kurnya yang indah, kadang-kadang kita juga melayani, lalu kita ngikutin perayaan Ekaristi, sampai dengan bagian komuni kita terima tubuh Kristus, amin. Aduh, lalu kita berdoa sambil menangis, segala macam, karena kita merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Kenapa di saat pandemi ini, di saat misa live streaming ini, kenapa kita tidak mengalami hal yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan yang senantiasa mengundang kita? Apakah kita dalam misa live streaming masih ketika Romo bilang Tuhan sertamu, kita jawab dan sertamu juga? Apakah saat Romo bernyanyi Haleluya, apakah kita juga bernyanyi Haleluya? Tidak perlu harus didengar oleh Romonya, tidak perlu harus didengar oleh yang lain, tapi kita sungguh merayakan iman kita. Dan saat kita menyambut komuni batin, apakah kita juga sungguh merasakan Yesus yang kita sambut secara rohani, secara spiritual itu? Sekali lagi, yang tadi saya katakan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, inilah tantangan hidup beriman kita. Kalau dulu di masa misa offline, misa di gereja, kita merasakan dan mengalami Tuhan. Bo Yao itu apa ya? Seyogianya, seharusnya gitu loh. Sebaiknya kita juga bisa mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang sama ketika kita merayakan Ekaristi secara live streaming. Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, juga anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan buat saya hari ini bagus sekali, bagus sekali. Mungkin satu pertanyaan buat kita sekalian, apakah kita telah memenuhi undangan Tuhan untuk mau datang kepada Dia? Dengan penuh kerinduan kita mau datang. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita mencari Tuhan kalau ada waktu luang. Wah, kita setiap hari sibuk kerja.
Capek seharian udah kerja, udahlah, kerjaku adalah doaku. Ya, ada yang mengatakan begitu. Oratio in actione. Wah, doa dalam karya. Tapi nggak pernah ada komunikasi pribadi dengan Tuhan. Mencari Tuhan hanya kalau ada waktu luang. Beruntung nih hari ini libur, tanggal merah. Yuk, karena ada waktu luang, ayo kita sama-sama kumpul. Ada waktu nih, yuk kita sama-sama latihan kur. Saudari-saudaraku, mencari Tuhan, mengalami Tuhan, dan menemukan Tuhan. Bukan kalau ada waktu luang, kalau ada waktu senggang, bukan. Tetapi kita mau mencari dan menemukan Dia dengan memberikan dan meluangkan waktu kita. Memberikan waktu kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dia itu sudah mengundang kita. Mari dengan kebebasan kita datang untuk memenuhi undangannya. Jangan kalau ada waktu luang baru kita datang memenuhi undangannya. Semoga kita mau meluangkan waktu untuk senantiasa memenuhi undangan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudariku, kita lanjutkan ibadat kita dengan doa umat. Ya Bapa yang kudus, kami mengucap syukur malam hari ini bersama dengan umat-Mu di lingkungan Thomas Aquinas dan Santo Theodorus. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu malam hari ini. Dipersilakan. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih telah memberi kami umat lingkungan Thomas Aquinas dan Theodorus kesempatan untuk beribadah bersama kedua kalinya di tengah virus corona. Semoga Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada kami, agar kami dapat berdiskusi dan menimba manfaatnya untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang menjauhi gereja, semoga Allah Bapa melindungi mereka dan menyadarkan mereka agar kembali dalam naungan gereja. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami. Semoga Allah Bapa menyerukan panggilannya kepada kaum muda dan memberi mereka keberanian untuk menanggapi dengan mengikuti jejak Kristus dalam mewartakan kabar gembira serta memberi kesaksian atas cinta kasih-Nya kepada kita semua. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa agar pasien yang sedang dalam perawatan COVID, semoga Allah Bapa mendampingi para pasien agar mereka mendapat kesempatan untuk menerima hiburan dan kekuatan sehingga mereka pulih kembali kesehatannya. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa agar para pemimpin dan para pejuang kesehatan dan kemanusiaan Kau beri tuntunan melalui Roh Kudus agar dapat mengatasi masalah pandemik ini. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar gembala-gembala di paroki Bintaro Jaya Gereja Santa Maria Regina, Romo Luki dan Romo Sylvester yang kami kasihi, selalu sehat dan penuh sukacita dalam membimbing umatnya untuk melewati masa pandemi ini sesuai dengan firman-Mu. Marilah kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami masih dapat berkumpul, sehingga secara khusus kami dapat mendoakan saudara kami, Bapak Yusuf yang sedang sakit. Kami tahu Tuhan punya rencana indah di balik penyakit yang diberikan kepadanya. Dan tidak sekalipun Tuhan biarkan kami terjatuh begitu saja. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mohon hanya di dalam nama Tuhan, agar penyakit yang diderita Bapak Yusuf dapat disembuhkan. Marilah kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa mohon ketentraman dan kedamaian abadi bagi Bapak Subakir yang dipanggil 5 hari yang lalu. Semoga diterima di sisi Bapa di surga. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa, permohonan, dan segala kerinduan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan mengulangi doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda pengantara segala doa, malam hari ini bersama dengan umat-Mu, kami ingin mengucapkan salam kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, keluarga-keluarga kita, seluruh pesiaran hidup kita, anak-anak yang kita doakan, pekerjaan dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ada lagu? Ada lagu. Ada. Kalau nggak ada, saya nyanyi lagi. Ada. Ada ya? Oh, ada. Sebentar. Sepertinya feedback, Jeffrey. Feedback, ada 2 device berdekatan. Ya. Iya. Suaranya nggak keluar. Iya. Kita nyanyi aja Yun, dipimpin kali Yun. Nggak dicoba dulu ya kemarin. Nggak kedengeran. Udah Jeff, kita nyanyi aja. Mari Ibu Bapak, kita nyanyi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allah. Pada Tuhan Allah
Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Hati manusia pandai mencinta. Terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku. Terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Romo, ada virtual ya choir, tapi nggak keluar suaranya. Iya, Ibu. Nanti dikirim via WhatsApp. Baik, Romo. Jeffrey, HP-nya dijauhin deh kayaknya, Jeff. Salah satunya. Ada 2 HP yang nyala tuh. Betul, ada 2 device yang nyala. Mungkin Pak Dwi bisa langsung dimulai. Iya, selamat malam Romo Luki, Romo Sil, dan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan sampai pada sesi tanya-jawab. Jadi pada sesi tanya-jawab ini kita sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kita kolek dari teman-teman dari lingkungan Thomas Aquinas dan Theodorus. Mungkin Jeffrey bisa displaykan pertanyaan-pertanyaannya yang untuk kita diskusikan. Ya, Ibu Bapak silakan bertanya, nanti saya yang tanggung, Romonong yang jawab. Ya. Jadi pertanyaan pertama, Romo. Sebenarnya pertanyaan ini sama seperti yang lalu, kapan Gereja San Mare mulai mengadakan misa offline, dan kapan akan mulai kembali menerimakan sakramen-sakramen, Romo? Romonong, kita udah rindu dengar suara Romo. Kasih suara, Kak. Romo, mic-nya dibuka dulu, Romo. Kapan ya? Ya, semua orang di semua lingkungan pertanyaan sama. Kapan ya? Ya, kita sabar aja, tunggu aja kalau sudah ada jawaban dari tim dari keuskupan. Dikomandoi oleh Romo Fiction. Surveinya sudah 2 minggu lalu atau minggu lalu. Jadi semua persiapan dasar dari paroki kita, dari tim paroki kita sudah oke sebenarnya, sudah lengkap menurut informasi yang masuk. Sekarang lagi digodok ya, di keuskupan, dan kita kan 60 sekian paroki, jadi memang bersabar. Tim keuskupan lagi periksa apakah kita lolos enggak. Kapan? Kalau nanti dapat izin, nah itu pun kita kan punya kebijakan lokal di sini. Nanti per wilayah gitu. Per wilayah dengan aturan main ya tidak semua yang datang, tapi yang umur 18 tahun sampai 59 tahun. Dalam kelompok umur 18 sampai 59 itu pun belum tentu semuanya datang diizinkan. Masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi kapan kita tunggu aja dari pimpinan kita. Dari tim gugus dari keuskupan, berarti itu
dari Bapak Uskup yang mempercayakan kepada tim ini. Rasanya angin segar, hampir mulai, kalau ada angin kan, oh ini mah hujan atau apa gitu. Jadi sepertinya dalam waktu yang tidak lama begitu. Tapi nanti janji apa itu? Saya tidak janji, tetapi pasti akan tiba waktunya itu. Maka kita tingkatkan persiapan hati. Hati kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut Yesus yang sama itu. Ya. Gitu. Masih belum jelas? Ya, Romo. Kemudian yang kedua, Romo. Dengan adanya wabah ini, tentu kan banyak sekali perubahan perilaku umat nih, Romo. Apakah gereja sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini bila situasi pandemi ini terus berkepanjangan, Romo? Untuk mengantisipasi perilaku umat yang berubah karena pandemi ini, Romo. Ya, perubahannya macam mana? Salah satu perubahannya adalah misalkan ya, yang paling kentara sekali ruang-ruang publik yang tadinya menjadi tempat kita berkumpul, bersekutu, sekarang ruang publik kita adalah di tengah-tengah keluarga. Itu adalah perubahan. Maka yang perlu dijembatani adalah gereja memfasilitasi itu. Salah satunya dengan misa online, lalu juga udah mulai misa harian, lalu juga ada temu-temu pastoral. Ini salah satu perubahannya, saya kira yang paling kentara sekali. Sisanya kalau perubahan-perubahan dampak secara psikologis, ada penyakit yang namanya cabin fever karena terlalu lama diisolasi dan lain-lain, ya nanti bisa dikomunikasikan pribadi-pribadi yang kayak gitu. Ya. Apa yang bisa gereja bantu, apa yang bisa kita sekalian, umat Allah, menjembatani perubahan perilaku itu. Saya kira itu, Pak. Ya, Romo. Yang ketiga, ritus tobat dalam Ekaristi, apakah dapat disebut bentuk pertobatan terhadap dosa yang diperbuat, sehingga umat tidak perlu mendapat sakramen tobat dalam menerima komuni? Saya para Romonong nih yang jawab nih. Romo lah, Romonong. Ya, tentu sakramen beda dengan ungkapan-ungkapan yang lain-lain itu. Jadi doa tobat, pada malam hari kita mau tidur, mau doa tobat. Sebelum misa juga kita ada doa tobat. Nah, itu doa-doa batin, mempersiapkan hati kita, mengungkapkan. Tapi secara sakramen tidak. Sakramen pengakuan dosa itu kan pribadi sekali, sangat pribadi. Dan saatnya ya sudah, nanti kalau sudah terbuka, maka orang-orang yang bersangkutan mau mengaku dosa, ya silakan. Sekarang kan kita dalam masa ini sudah diampun, berkatakan secara rohani itu sudah. Absolusi umum sudah diberi oleh Bapak Uskup lewat kepada pastornya. Sehingga dosa-dosamu sebenarnya sudah diampuni dalam absolusi umum, tapi nanti secara sakramental Anda harus datang mengaku dosa pribadi. Jadi siapkan diri baik-baik dalam masa ini, nanti pada saatnya lepas semua beban itu dengan pengampunan pribadi. Ego te absolvo. Saya mengampuni atau melepaskan dosamu. Kuasa itu diberi Yesus kepada imamnya, imam yang tertabis. Bukan kepada pendeta, bukan kepada Anda. Ya, itu harus bersyukur, benar. Dan itu sudah diampuni. Sudah diampuni. Jadi bukan, ini dosa saya diampuni, enggak. Sudah diampuni pada saat Anda mengaku dosa dan menerima sakramen pengampunan dosa. Sudah diampuni. Dan surga berpesta. Karena Anda, orang berdosa, diampuni. Lalu pintu surga sana bersorak-sorai menerima Anda. Masuk surga. Pesta besar. Gitu.
Jadi tidak sama ya. Ya, Romo. Kemudian Romo, kalau dalam penerimaan komuni terakhir bagi orang yang akan meninggal, apa ada tata cara liturgi khusus, Romo? Untuk komuni terakhir ya, atau disebut dengan viatikum. Viatikum. Ya, Ibu Bapak, di masa pandemi ini, kan kita lihat situasinya ya. Pelayanan-pelayanan akan dilayani kepada umat Allah dengan sebuah konsep dasar pemahamannya adalah kita ini keluarga. Sebagai keluarga, maka kita harus saling menjaga. Ya, kita harus saling menjaga. Jangan sampai saya menularkan ataupun saya ditularkan. Begitu juga sebaliknya. Maka sebagai sesama keluarga yang mau menjaga, melayani juga demikian. Kita lihat apakah orang yang sakit terakhir itu bisa dengan protokol yang berlaku untuk menerima viatikum. Beberapa waktu saya dihubungin oleh ketua lingkungan untuk menerimakan sakramen minyak suci dan viatikum kepada orang yang sakit. Ketika saya datang, ternyata yang sakit ini mau dioperasi. Lagi puasa. Udah mau komuni bedalan. Ini karena tadi itu ya, informasinya ada yang keliru. Jadinya yang nunggu deh dapat komuni daripada dibawa pulang lagi. Ibu Bapak, saudari-saudara, perlu protokol yang jelas supaya semuanya aman, semuanya sejahtera, saya kira itu. Itu Pak. Ya, Romo. Terus ada ini Romo, pertanyaan lagi nih. Boleh enggak Romo ini sharing, karena gereja ini kan sudah sering kali mengalami pandemi seperti ini ya. Gereja sudah beberapa kali mengalami pandemi seperti ini. Mungkin Romo bisa ceritakan pada kami, Romo, tradisi gereja-gereja saat pandemi itu seperti apa biasanya, Romo? Apakah seperti yang sekarang ini, atau ada bedanya dengan yang dahulu-dahulu, Romo? Kalau saya baru mengalami, Ibu Bapak, saudara-saudari, saya seumur hidup saya ini, semoga-moga jangan lagi mengalami hal yang sama. Saya baru pernah mengalami nggak ada Paskah. Saya baru pernah mengalami misa live streaming, Tuhan sertamu, dan sertamu juga saya jawab sendiri, ya kan? Saya baru pernah mengalami misa hanya di hadapan kamera. Saya baru mengalami. Bagaimana pandangan gereja kalau yang lalu-lalu, saya kira mungkin Pak, tapi saya nggak tahu. Mungkin dulu ada yang mengalami pandemi yang disebut atau peperangan atau wabah gitu ya. Sehingga misalkan tercetus ada yang namanya doa komuni spiritual. Doa komuni spiritual ini kan dibuat oleh Santo Alphonsus Maria de Ligori, ya kan? Saat itu katanya lagi perang ceritanya. Umat Allah banyak yang rindu untuk menyambut Ekaristi, tetapi tidak dapat karena saat itu lagi perang. Maka dia buat sebuah doa yang sangat indah. Kan dikatakan dalam doa itu, aku rindu, engkau datang, engkau memeluk. Waduh, itu ungkapan yang sungguh dalam ya kalau kita sungguh-sungguh resapkan. Apalagi ketika sekarang dibuat sebuah nyanyian luar biasa. Damian Alma, saya tuh paling seneng sama yang versinya Damian Alma. Yang nyanyinya itu, Yesusku, aku percaya. Makanya sampai saya cover dengan saksofon, ya kan? Karena buat saya itu menyayat hati sekali. Mengobarkan kerinduan untuk menyambut Tuhan, merasakan kehadirannya yang nyata dalam sakramen Ekaristi. Jadi sikap gereja, pasti sikap gereja yang pertama adalah antisipatif dan juga menjembatani, Pak. Apapun yang dihadapi oleh umat, gereja itu kan tidak berada di luar dari dunia. Tapi gereja adalah kita, paguyuban umat Allah. Jadi kita sehati bersama-sama. Bukan hanya soal urusan pasturnya, bukan. Tapi kita menjadi sehati sebagai gereja
sebagai bahtera ini menjadi sehati untuk bagaimana caranya supaya pandemi ini segera berlalu, kita saling menjaga, semua selamat dalam satu biduk, satu bahtera yang namanya Gereja Paroki Bintaro Jaya. Pak Manang, mau nambah Roma sebagai sejarawan? Saya ya umur saya separuh dari Romo Luki. Itulah. Saya juga belum pernah mengalami semacam ini. Jadi mau menjawab ya secara umum tadi Romo Luki menjelaskan. Jadi secara pribadi belum pernah. Ya, jadi ini satu-satunya saya rasa pengalaman saya ini. Jangan ada lagi lah Romo. Ya iya, jangan lagi. Ini kita teriak sendiri seperti orang gila. Komat kami sendiri macam tadi itu gitu kan, tidak ada suara gitu. Ini kan pengalaman sekali seumur hidup saya rasa. Tapi tadi bilang gereja kalau itu ada yang dulu-dulu gereja memang sebagai ibu yang baik sudah menyiapkan kepentingan bersama. Kita lewat lagu rindu itu, aku rindu akan Tuhan atau apa. Nah, doa batin yang tadi Alfonsus Ligori siapkan. Dan itu tindakan-tindakan yang untuk membantu kita dalam situasi gawat gitu. Ya, sekarang muncul. Dulu kan kisah orang lain ya. Kita tidak tahu bahwa katakan dulu wabah ya pes sampar. Untuk mencegah itu, kan itu kan korbannya anak-anak katanya di Eropa itu. Lalu apa? Anak-anak harus cepat diselamatkan. Yaitu baptis anak. Baptis bayi. Gitu. Itu salah satu tindakan penyelamatan antisipatif untuk menyelamatkan anggota gereja, anggota keluarganya itu dari Paus mengeluarkan kebijakan itu. Ada ya Paus Pius X soal anak-anak, komuni pertama. Ya mungkin juga di samping anak-anak begitu saleh di gereja-gereja, pengalaman katanya waktu itu, ya Paus terharu, ya, anak-anak suci, malaikat begini, sudah diizinkan. Tapi mungkin juga karena ada wabah-wabah daripada anak-anak ini celaka, gitu, diselamatkan. Itu tindakan-tindakan antisipatif itu. Janganlah kita mohon berharap nanti ada lagi pandemi semacam ini ya, dijauhkan itu. Kita mengalami sekarang kan susah. Nanti anak cucu kita nanti ke depannya, oh janganlah Tuhan, jangan. Walaupun kami ini orang lemah, orang susah, orang berdosa, tapi Tuhan jangan hukum kami. Jangan turunkan pada anak cucu turunan kami. Jangan. Kita mesti rame-rame minta. Tapi Tuhan baik. Oh, sudah beres. Dosamu sudah diampuni, semua diputihkan. Ya kan? Semua sudah diputihkan. Dan itu benar. Lewat pimpinan kita, Bapak Uskup yang mendapat kuasa itu. Dan itu diteruskan kepada pastor-pastor di paroki, pastor-pastor. Sekarang para Romo Luki, para semua pastor itu. Sehingga kita aman, bebas. Jangan menghukum diri sendiri. Ya, jangan. Karena sudah diangkat. Kita hanya tinggal tenang di tempat, pupuk kerinduan, dengan doa yang hangat, kebersamaan dalam keluarga, bersama dengan Yesus. Bunda Maria ada, orang Santo Santa kita ada. Di rumah, ini gereja yang paling, gereja mini itu. Jangan kita sia-siakan mau gereja besar, gereja paroki, ini gedung mati. Dua pastor ini menjaga gedung mati ini. Tapi gereja yang hidup adalah keluarga. Maka pastor-pastor juga pergi, datang ke keluarga, ke gerejanya. Gereja Bapak, Ibu, anak-anak. Itu gereja. Gereja nyata. Yesus ada di situ. Ada dalam keluargamu. Jadi Yesus tidak hilang. Di hati, kembali hati. Ya, dan tanggung jawab itu ada pada Bapak Ibu, suami istri. Itulah imam. Imam keluarga.
Kan tidak dibaptis kan kita mendapat 3. Aku mengurapi engkau menjadi imam, nabi, raja. Nah, sekarang imam, nabi, raja itu berperan, berfungsi di dalam rumah tangga kita. Tampillah. Kan kuasa itu ada pada Anda. Dan Yesus diam-diam, tapi dia ada di rumahmu, dalam keluarga Anda. Amin dulu, nanti komentar terlalu panjang. Amin. Romo, Amin. Romo, kalau ada boleh saya lagunya, Romo Nong, ada lagunya. Ini bukan hukuman, Ya. hanya satu isyarat, gitu Romo. Betul, Jadi, betul. hukuman, hanya satu isyarat lah, Tuhan nggak Hanya pernah. satu isyarat. Ya, Pak John mau tanya, Pak John. ya nyambung ini. Kalau menurut Romo ini sebetulnya maksud Tuhan apa ya? Kok membiarkan atau mengizinkan hal ini terjadi, boleh dikatakan. Saya pribadi, Pak, saya belajar di sini. Kalau saya pribadi, saya belajar untuk kalau waktu Tuhan, kehendak Tuhan bukan waktu aku, bukan seturut kehendak aku. Tapi aku belajar beriman untuk meyakini setiap rencananya, setiap waktunya pasti baik dan indah. Jadi saat ini pun tadi renungan saya, Pak, saya bersama dengan umat Allah sedang ditantang. Dulu mungkin kalau tidak masa pandemi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Lantas mari kita bertanya, di masa pandemi ini iman kita bertumbuhkah tidak? Merasakankah tidak kehadiran Tuhan yang sama, yang senantiasa menyapa? Makanya saya meyakini sekali Tuhan nggak pernah menghukum. Tetapi mungkin ini mengajak kita untuk berbenah, mengajak kita untuk semakin beriman, semakin bergantung. Ya pada akhirnya rencana Tuhan pasti akan indah. Saya banyak mendapatkan peneguhan-peneguhan, contoh. Banyak pasangan-pasangan muda yang datang ke saya. Mereka mengeluhkan gini, Romo, ini kepala udah mumet Romo, mau pecah. Udah sewa ini itu, resepsi segala macam. Udah mau merit, tapi semua harus batal. DP harus hangus. DP hangus. Aduh, kasihan sekali ya. Tapi satu hal yang luar biasa, tadi saya bilang saya dapat peneguhan. Mereka bilang gini, ya udahlah Romo. Saya yang penting, saya ingin meresmikan perkawinan saja. Meresmikan perkawinan saya supaya menjadi sakramen. Nanti pasti dalam perjalanan rumah tangga, sisanya Tuhan yang akan menunjukkan jalannya. Wah, luar biasa buat saya iman seperti ini. Jadi saya belajar itu, Pak. Saya sendiri belajar untuk semakin beriman. Yang tidak pernah saya alami, tadi saya katakan, misa sendiri di hadapan kamera. Ibu Bapak apakah bisa merasakan seperti yang saya alami ya? Biasa saya misa di hadapan 1.200 umat, 2.000 umat. Ini hanya sendiri. Rasanya gimana gitu ya. Aduh, sukar sekali diungkapkan. Rasanya. Jadi Tuhan menguji kita ya Romo semuanya. Bahwa kita... Buat saya, kalau saya Pak, Tuhan nggak pernah nguji. Buat saya Tuhan nggak pernah nguji. Saya mengimani Tuhan tuh nggak pernah mencobai, nggak pernah nguji kita kayak ulangan, nggak. Tapi buat saya ini adalah sebuah pembelajaran. Gitu. Tiap hari di dalam hidup saya adalah sebuah pembelajaran yang Tuhan ingin berikan buat saya. Saya pengen belajar sesuatu, mau menimba sesuatu gitu loh. Ya udah, jadi sebagai anak yang belajar kadang-kadang ada on-onnya saya gitu kan. Ya kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Ya namanya juga belajar. Hidup ini belajar buat saya. Semoga belajarnya semakin lebih mendalam dan semakin lebih baik. Terima kasih. Dan sebetulnya kita semua ini belajar seperti itu. Jadi semua dialami orang berbeda-beda. Tapi arahnya sama. Iya. Begitu Bapak Jam. Ya. Ngomong yang udah banyak makan garam asam. Iya, dari
pengalaman itu kan mahal ya. Jadi untuk saya juga ya dari sekian banyak pengalaman itu Tuhan ada dekat dan Dia sayang. Saya lebih banyak ya kadang-kadang saya siul sendiri di hutan atau mana. Wah, Tuhan Engkau baik ya. Kan seharusnya lewat, oh ternyata hidup saya dipelihara. Dengan pilot, dengan itu, dan hanya dengan pilot terbang itu kan Cessna kecil itu, capung itu. Wah, terbang dalam kegelapan. Terbang, lihat instrumen pesawat juga sudah kabur itu kemana. Mau mendarat, ternyata lewat, mau palang itu, melintang lapangan. Terbang lagi. Kita terbang, pikir, aduh, ini jangan afternya habis. Dan kita bisa jatuh, gitu. Ternyata kemudian lolos. Ke Tuhan yang sama Dia pelihara. Ya, saya rasa pengalaman pribadi banyak sekali kita, keluarga-keluarga juga. Sebenarnya nyawa kita ini kalau mau dilihat, saya sendiri juga ini nyawa sambungan. Seharusnya sudah, tapi ternyata lolos. Masih ada. Nah itu maka senang aja, senang. Mau apa lagi, Tuhan pelihara dan pasti akan Tuhan. Ditabrak dengan mobil, mau saya pikir saya mati, tapi di pinggir itu, tebing itu, miring terus, balik 37 meter lebih di sana, saya terbalik situ, ya mobilnya arah ke kota lagi. Tiba-tiba ada 2 anak muda, saya hidup ternyata. Tolong tandain, balik ke mobil. Yang menabrak saya, jatuh ke tubir itu, ke jurang, mati. Saya lolos, hidup sampai sekarang. Ini hidup ini tipis. Gitu. Sangat tipis. Mau pengalaman lain lagi, banyak. Mau ditembak begitu, atau dipanah, gitu. Ada anak kecil itulah, saya masih cari anak itu. Tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Anak begitu. Tenang, jangan takut. Begitu. Sesudah pengalaman itu selesai, anak juga hilang. Saya tidak pernah ketemu lagi anak itu. Lain lagi. Kalau mau cerita mengenai pengalaman, bahwa Tuhan itu dekat dan Dia melindungi, menjaga hidup. Mau kurang apa ya? Saya pertama kali dulu ke Jakarta tidak tahu, ini orang asing. Orang hutan rimba ini ke kota besar begitu. Bilang Cengkaring, lapangan terbang. Wah, buta saya. Saya hanya pegang satu alamat. Hanya satu alamat. Pastoran Unio, Jakarta. Tahu satu nama, Monsignor Karto. Itu aja. Saya turun dari pesawat, ada seorang anak muda, Papua. Kok mau ada di sini? Kok Bapak ada di sini? Bapak mau kemana? Saya mau ke Unio, pastoran. Oh, saya tahu. Saya antar. Seumur-umur sudah sekian tahun saya ada di Jakarta. Saya tidak pernah ketemu lagi anak itu. Anak muda. Anak Papua. Wah, ini, kok ada di sini? Dia juga heran, saya juga heran. Ya antar saya ke Unio. Sesudah itu tidak pernah ketemu. Itu Tuhan. Untuk saya itu Tuhan. Banyak kalau mau bilang pengalaman-pengalaman Tuhan dekat, Tuhan hidup dan pelihara hidup. Maka ya saya apa? Awet terus. Orang bilang, oh umur sudah sekian kok tidak nampak tuanya. Mau apa ya? Dari dalam diri saya itu ya senang aja gitu. Kan Tuhan ada. Yesusku. Gitu. Itu pengalaman-pengalaman. Jadi mau bilang sampar, kayak mau pengalaman apa, peristiwa apa lagi yang susah. Kecil. Mantap, Romonong, makanya 72 jalan 73, tapi casingnya 37. 27. Oh, 27 malah Romo. 27. Romo, jangan cari lagi tuh anak muda. Udah ada yang nemenin, muda juga. Ya sekarang. Memang. Itu kalau saya mau teruskan juga begitu, Romo.
Ya, jadi terima kasih kehadiran Tuhan dalam diri Romo, ya kan? Masih muda dan saya merasa dan alami. Jadi orang bilang, kok bisa ya dengan Romo Luki? Ya, karena itu pencampuran kimiawi terjadi. Ini soal hati, ya betul. Dan Tuhan ada. Benar, terima kasih Romo Luki. Sungguh. Terima kasih Romo. Terus ini Romo, kita juga minta nasihat nih dari Romo Luki dan Romo Sil. Gimana sih kita harusnya beriman dan mengembangkan gereja keluarga di tengah pandemi ini? Ibu Bapak, firman hari ini bagus. Setiap orang yang mau datang, dikatakan tadi harus berdandanan pakaian pesta. Pakaian pesta bukan artinya kita hanya menampilkan topeng-topeng atau kosmetika spiritual, bukan itu. Ya, seolah-olah kalau gereja angkat-angkat tangan, meremelek begitu, bukan kayak begitu. Tapi berdandanan pakaian pesta yang tadi dalam firman ini maksudnya apa? Kita mau membuka hati kita dan menyiapkan diri kita. Sebelum memenuhi undangan Tuhan, yang harus kita buat adalah buka hati dan siapkan diri. Sama ketika kita mau memenuhi undangan Tuhan untuk merayakan Ekaristi. Kita harus membuka hati dan menyiapkan diri. Supaya benih firman yang Tuhan taburkan tumbuh dan berbuah. Kalau kita misa merayakan Ekaristi, tapi pakai sarung. Wah, ibu-ibu pakai daster, masih roll rambutan, belum mandi, ya kan begitu. Kopi di depan meja, itu namanya bukan mengikuti misa. Itu namanya nonton sinetron atau nonton drama Korea. It's okay not to be okay, udah nonton? Walk of Love udah nonton loh. Wah, pengangguran banget saya. Dari saudara. Netflix terus. Netflix ya, Ibu Bapak, saudara-saudari. Tadi yang dikatakan, supaya iman kita bertumbuh, ya mari kita kenakan pakaian pesta. Membuka hati dan menyiapkan diri. Saya kira itu, Pak. Ya. Romo, ini juga ada yang pengen tanya, Romo. Sekarang ini kan ada paus yang masih paus, kemudian ada apa ya istilahnya? Mantan paus atau apa, Romo? Emeritus sekarang. Emeritus. Ya. Itu memang ada dalam tradisi atau gimana, Romo ya? Romo mau jawab, Romo? Ya pasti. Saya tahu paus sebelumnya, tapi ada dalam praktek gereja, ada. Ya lalu sekarang juga sama kan. Ada filmnya itu, Romo. Ada filmnya itu. Ya kalau ada film pasti tidak hanya fantasi atau fiksi ceritanya. Berangkat dari kenyataan pasti. Yang lalu ya kita juga uskup emeritus, kardinal emeritus, ya kan? Ini pastor emeritus kan? Belum, Romo. Belum. Masih strong. Iya. Dalam pelayanan itu kan sampai mati kan, kalau tidak ada bilang ya karena usia atau apa lalu berhenti, enggak, tetap paus kita yang emeritus ya dia paus. Nah, sebagai imam tetap dia merayakan Ekaristi Kudus, dia juga mengampuni dosa, ya begitu. Tapi fisiknya dia sadar bahwa kesehatannya ya, dan dipertimbangkan semua itu. Dia paus, tapi paus emeritus menjadi pendoa juga. Ya, tidak ada suami emeritus ya. Suami nggak ada emeritus loh. Tidak ada emeritus. Istri emeritus. Anak-anak jangan-jangan tuh anak-anak emeritus lagi. Anak spiritus. Spiritus. Iya. Roma. Iya, Ibu Bapak, kenapa ada emeritus? Biasanya adalah karena faktor usia. Ya. Karena faktor usia itu materai, yang namanya materai dalam gerejawi, imam,
imam, uskup, kardinal, paus, materainya itu kekal, ya kan, kekal. Jadi imam itu materainya kekal. Namun ada yang namanya menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Ketika usianya sudah lanjut, tidak mampu menunaikan lagi fungsinya, tugas dan tanggung jawab. Misalkan ada imam yang sampun sepuh, sudah tidak bisa lagi berdiri, maka pasti imam itu imam emeritus, supaya dia tetap jadi imam, selamanya tetap jadi imam. Tapi karena keterbatasannya, ada keterbatasannya, tidak bisa merayakan Ekaristi, tidak bisa menjalankan fungsinya. Demikian juga dengan Paus ya. Paus Benediktus 16 saat itu kan sudah lanjut, dia merasa tanggung jawab besar gereja. Ada filmnya itu Two Popes itu kan. Akhirnya dia pilih yang muda itu, Paus Fransiskus, untuk menggantikan dia. Begitu saya kira, Pak. Pas Yohanes Paulus kedua. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang lain yang mau tanya lagi. Sharing lah apa gitu. Tanya mulu kayak wartawan. di interview terus. Atau dari Ibu Bapak Dewan ada yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Nah itu Pak Kaman dada-dada Pak, mari Pak. Oh, berita bagus itu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak. Ketemu, udah lama nggak ketemu, udah ketemu Kak, sungguh luar biasa. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua EJ mau menyampaikan dalam rangka supaya kita semakin mengalami Tuhan dan juga menemukan Tuhan. Tadi Romo sudah menyebut beberapa kali, salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dan membahas firman Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan adalah adanya program Emmaus Journey. Saya lihat di TV ini atau di Zoom ini ada beberapa seperti Pak Dwi, Ibu Inge yang sudah ikut program EJ ini. Jadi kita akan ada pembukaan 31 Oktober. Jadi mohon supaya Bapak dan Ibu ikut dalam program EJ ini, didaftar melalui online. Nanti caranya akan kita lakukan seperti yang sekarang. Saya udah ikut yang pertama, kemudian jadi ketua panitia, terus kemudian jadi fasilitator. Saya sungguh melihat ada sesuatu yang beda dengan ikut program ini, komunikasi kita sama keluarga satu sama lain lebih baik gitu. Nah, di sini saya lihat ada Wastu, ada beberapa yang sudah ikut. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ikut, monggo yang lain didaftarkan. Karena menurut saya itu adalah salah satu program gereja yang sungguh baik kita sehingga kelompok-kelompok kecil bisa berdiskusi, saling sharing. Karena pada saat program itu dilakukan, saya sering menyaksikan ada orang yang air matanya mengalir pada saat sharing ataupun pada saat pembahasan kita. Yang menurut saya pada saat itu adalah kita berjumpa di dalam diri kita, yaitu bagaimana ayat-ayat itu hidup dalam diri kita. Jadi saya sangat rekomendasikan supaya mendaftar ikut program kelas EJ ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Kaman, rasakanlah kuasa kasih Tuhan yang ingin menyentuh melalui Emmaus Journey. Amin. Mari ikutilah Ibu Bapak. Yang jarang disentuh, biar mendapat sentuhan Tuhan. Amin. Wastu kau sih udah Emmaus Journey itu. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin menyampaikan? SST sesuatu. Benar. Ada lagi Pak Dwi yang mau ditanya? Mungkin tidak ada lagi, Ibu.
Mungkin Bu Ansela Mungkin bisa. satu, Romo. Wah, ini untuk curiosity aja. Akan ada, sudah cukup banyak gereja-gereja yang sudah buka ya, yang diizinkan untuk buka. Jadi kriterianya apa? Kenapa kok San Mare belum diizinkan? Ya, terima kasih Pak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Romo Nong, paroki di Kuskupan Agung Jakarta itu ada 68 sekarang. Ya. Tim gugus kendalinya itu di bawah Romo Vikjen. Ya. Dia mengunjungi satu paroki gitu loh Pak. Pastikan butuh antrian ya. Butuh antrian, lalu juga akan direview segala sesuatunya. Paroki kita sih segala sesuatunya itu fasilitas kesehatan, protokol-protokol yang sudah disiapkan itu detail sekali Pak, detail sekali. Sampai ngantri ke kamar mandi ada protokolnya Pak. Hebat banget kan San Mare itu ya. Antrian mau ke sekretariat ada protokolnya. Pokoknya detail sekali. Itu kalau dikompilasi, dijilid, itu lebih tebal daripada tesis yang dulu pernah saya buat ya. Luar biasa lah pokoknya. Ibu Bapak bisa bayangkan nih, saya hanya mengajak membayangkan. Tahu bangku panjang di kursi gereja? Bangku kursi gereja yang panjang, ya kan? Saya ditanya gini, Romo, ini kalau kita isi satu orang 3-3, jaraknya cuma 80 cm. Menurut protokol minimal 1 meter, Romo. Ya udah kalau kayak gitu panjangin aja jaraknya. Jadi satu kursi panjang hanya diisi 2. Wah, jadi itu misalkan suami istri datang ya, suami istri datang. Itu yang dipersatukan Allah diceraikan oleh kursi bangku gereja tuh. Jauh-jauhan. Tapi yang ingin saya katakan begini. Inilah yang disiapkan untuk dalam rangka mitigasi resiko, meminimalisir, karena tadi semangat dasarnya kita ini keluarga, kita harus saling menjaga. Itu Pak, jadi kenapa San Mare belum? Ada antrian, sabar. Supaya nanti yang terbaik, semoga semuanya itu yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pada waktunya pasti nanti akan dibuka. Kalau udah dibuka pun ada ketentuannya lagi gitu loh ya. Wah, harus screening ini dan itu, isi Google Form, daftar, dan lain-lain. Nanti kita akan alami nantilah ya. Saat ini mah yang saya sih sungguh sangat ini ya, terinspirasi apa yang dikatakan Romo Nong, mungkin kita bisa tiru Ibu Bapak Saudara-saudari. Yang penting sukacita aja. Sukacita. Karena kalau ada sukacita, walaupun tua, jadi casingnya nampak muda loh. Awet muda. Awet. Senang selalu. Tapi kalau kita nih, aduh, nih saya ngeliatin banyak anak muda sekarang ketika sekolah online aja tuh kayaknya kepalanya berat. Udah begini aja, online. Terus dahinya udah dikenyit-kenyitin begini. Aduh, kayaknya happy gitu. Sudah ada lipatan-lipatan. Aduh, kesian. Hilda, kamu jangan mengernyitkan dahi. Hidup Taeyum, Jimin, Pak Jimin. Ibu-ibu juga, aduh kesian. Make up ulang-ulang mahal-mahal lagi, tapi aduh sudah keriput-keriput. Aduh maaf. Saya nggak berani Romo. Ansela, bagaimana Ansela? Aduh. Saya nggak keriput kok, Mo. Nah, itu lihat di kaca, tapi ini kita kan lihat langsung. Oh gitu ya, Mo. Kan belum boleh, Mo. Belum boleh, Mo. Ya. Pak Yusuf, ada yang mau dibicarakan sama Romo, Pak Yusuf? Ada yang mau bicara sama Romo, Pak Yusuf? Suaranya di mute tuh, Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah didoakan. Jadi semua didoakan oleh semua teman-teman, juga Romo Luki dan Romo
Sil. Ya, semoga segala sesuatunya selama saya sakit ini bisa dilancarkan oleh Tuhan. Kita akan tetap berusaha, tetap semangat untuk menjadi sehat. Amin. 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 Ya. Ya. Selamat ya, Pak Yusuf. Ya. Yusuf, sehat-sehat. Sehat ya. Terima kasih, Romo. Kita bawa Ingat, dalam doa. Bapak pemelihara. Ya. Kiranya Yusuf kitab Ya. suci. Yusuf di depan saya ini. Itu Bapak pemelihara. Anak-anak yang dipercayakan. Kita tiap malam bergandengan tangan dengan anak-anak selalu berdoa. Doa novena dan doa rosario minta kesembuhan total. Itu tiap malam tiap jam 10, jam 11. Ya, tapi pelan tapi pasti ada sedikit banyak ada Tuhan menunjukkan jalan. Terima kasih. Ya, saya sekarang sudah 2 bulan ini saya sakit. Kemungkinan saya akan berobat ke Kuala Lumpur karena di sini tidak ada kurangnya tim dokter yang bisa mengatasi sakit saya. Kebetulan saya ada cancer, harus dioperasi, tapi jantung saya nggak kuat. Gitu. Masalahnya, dilemanya di situ. Dokter yang di sini ada yang bilang tanpa di-ring bisa dioperasi. Sedangkan kalau di-ring itu memerlukan obat pengencer darah. Itu tentu saja tidak bisa dioperasi, akan terjadi pendarahan. Dan pompa jantung saya kurang bagus, 35%. Nah, tapi sekarang ini secara tim kebetulan di Kuala Lumpur kebetulan bisa, kita kemungkinan bisa ke sana, yaitu hanya rombongan orang sakit, tapi tanggal keberangkatannya saya belum tahu. Mudah-mudahan di teamwork dokter di sana bisa menyembuhkan saya. Selama ini kita telekonferensi dengan dokter-dokter di Malai. Ya, ini ya saya sedikit sharing. Tapi penyertaan Tuhan demikian luar biasa. Kita tiap hari dan malam berdoa, kita minta titik terang. Itu pelan-pelan Tuhan kasih jalan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Rahmat yang mengagumkan. Yusuf tetap tabah, sabar. Kita doakan segala yang terbaik buat Bapak. Pasti. Saya masih selalu rindu sama teman-teman, sama Romo. Apalagi kalau gereja San Mare jadi dibuka, kita bisa bertatap muka, alangkah bahagianya. Bisa nyanyi, bisa ikut kur, bisa jadi tip, itu senang sekali. Jangan cari jauh-jauh, jangan cari Yesus jauh-jauh. Ya, Yesus ada di hatimu. Baik. Ya. Jangan lepas Yesus itu. Ya, mau. Kita doakan. Sudah, Yusuf. Sudah, ada pastor yang jantung juga kan, Romo Luki bisa cerita itu keajaiban Tuhan. Iya, cerita sedikit ya, Ibu Bapak kenal. Saya dulu pernah khotbah cerita tentang beliau, dan di hari yang sama beliau khotbah cerita tentang saya. Kita sama cerita, padahal tidak ada komunikasi, tapi ternyata sama gitu loh. Jadi saya 2018 saya kira bulan Januari
ada salah satu Romo yang diminta oleh Kuskupan untuk berobat ke Pineng karena udah berobat di Indonesia, udah di ring di Harapan Kita, udah di ring jantung di Saroles. Pokoknya ringnya udah 2 apa 3 gitu ya. Tapi kok dia masih sesak napas. Masih ini pokoknya gak enak sekali gitu loh. Maka akhirnya diminta untuk check up, diminta hanya untuk check up, cek di Pineng. Itu lagi ngomong-ngomong. Ternyata ketika check up di Pineng, itu penyumbatannya sudah 99%. Di pembuluh utamanya. Pembuluh utamanya udah nyumbat, bagaimana mau ke 3 pembuluh darah yang lain. Maka dikatakan begini, kalau Romo mau pulang, silakan pulang ke Jakarta. Tapi kami tidak mau tanggung. Wah, Romo itu takut nangis. Saya kebetulan diminta menemani waktu itu, jadi saya 2 minggu mendampingi di itu ya apa namanya, di rumah sakit Adventist. Pasti ibu bapak yang senang berobat ke Adventist kenal dengan dokter Teh Aiseng. Wah, saya aja sampai hafal Teh Aiseng. Ya dia sembuh sekarang, main opera komedi. Wah, sekarang udah sehat. Ya kita berdoa. Kalau ini kan Bapak kasusnya yang berbeda ya, tapi saya kira tadi yang Romonong katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mohon rahmat ini. Segala yang terbaik. Ada lain-lain? Pak Dwi? Ya, udah mungkin Bu Ansila bisa. Udah ya? Boleh ditutup. Ya. Romo Luki, Romo Sil, terima kasih banyak ya Romo. Terima kasih. Juga untuk teman-teman DP dari lingkungan Thomas Aquinas dan dari Theodorus. Semoga pertemuan malam ini menjadi pelepas rindu kita semuanya dan dapat menambah kekuatan iman kita. Kita satu sama lain saling menguatkan dengan pertemuan ini. Semoga kita diberi kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Sekiranya pertemuan ini jadi lama-kelamaan jadi kita terbiasa bertemu secara virtual ya, secara live streaming begini ya kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Romo Luki sama Romo Sil yang berkenan untuk mengadakan pertemuan kita, menyempatkan waktu untuk saling menguatkan dan menambah iman kita juga. Sekiranya gitu Romo, selamat malam dan semoga kita sehat selalu. Ya. Jangan lupa berkatnya Romo. Jangan lupa berkatnya. Katanya berkatnya Romo. Sudah. Tadi kan sudah ya? Sudah berkatnya. Sekarang kita ada aja. Salam dari Dili. Foto dong, Romo. Foto. Dari foto. Oh, foto. Romo Luki biasa jago moto. Foto. Siapa yang mau fotoin? Foto siapa ini? Udah aja, udah. Foto. Semuanya sudah buka. Semua setum. Biar saya foto ya. Oke. Ya. Mantap. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Mo. Selamat malam, selamat istirahat. Semua, terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih Ibu Bapak semua. Romo Luki. Dadah. Yusuf sama Rata juga semangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih supportnya, doa-doanya. Ya. Mata bercahaya itu bagus. Cerah pandangannya. Dari Dili. Selamat ya, Dili. Terima kasih. Oke.
Oke, mari. Yuk, selamat Mari istirahat. semua. Malam. Ya. Udah. Udah, Pi. Udah. Kita masih bisa ngobrol. Udah, Mas. Udah, Pak, dibatin ya, Pak? Ini dua-dua nih. Soalnya sih bagian itu yang tadi nggak ambil. Ya karena aku butuh buat buka WhatsApp masalahnya. Ya udah. Terus ya, materi. Saya tutup ya ini soalnya sudah sudah selesai acaranya. Semoga lekas sembuh Pak Yusuf ya. Ya, terima kasih Pak Syefri. Tuhan berkati. Ya, Pak. Ya. Semoga lekas sembuh Pak Yusuf. Ya. Yuk. Saya